Shalom keluarga damai. Kita kembali bertemu dalam Samas 26 Februari 2021. Saat ini kita memasuki masa perenungan pra-Paskah. Mari kita akan bersama menyanyikan sebuah pujian. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur serta berterima kasih kepadamu untuk kebaikan serta kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati kami, lelahkanlah kami untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami akan merenungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita baca saat ini terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, iman yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia itu hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia bersunat atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran
berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran berhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia sebelum disunat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Tema renungan kita hari ini yaitu mengimani dan berproses di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam keseharian kehidupan kita pernah menyaksikan bahkan mengalami satu peristiwa ketika seorang anak datang untuk bisa mengemukakan permintaannya kepada orang tuanya. Pastilah sebagai orang tuanya yang mendengar bahwa ataupun setelah mendengar anaknya mengungkapkan perasaannya ataupun permintaannya, pasti akan berusaha untuk bisa memenuhi permintaan anaknya tersebut. Dari renungan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Rasul Paulus menuliskan bagaimana Abraham ketika dia menghadapi satu pergumulan, menghadapi satu situasi yang menjadi pemikirannya selama ini. Ketika itu firman Tuhan datang kepada Abraham, kemudian Abraham menaikkan permohonannya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang menjadi doa yang dinaikkan oleh Abraham. Dan Abraham pun percaya, bukan karena dia sudah mendapatkan apa yang dimintain, tapi dari awal dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita belajar tentang iman. Iman yang bukan hanya belajar bahwa nanti kita akan memperoleh apa yang menjadi pokok ataupun menjadi permintaan kita, tapi di sini juga kita belajar bahwa dalam iman juga ada proses di mana kita boleh mempercayakan ataupun percaya sepenuhnya kepada pengaturan, kepada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masa ataupun situasi yang saat ini kita tengah hadapi, ada gejolak sosial, ada mungkin permasalahan perekonomian, bahkan mungkin permasalahan kesehatan, di mana saat ini kita tengah berada ataupun Tuhan tengah izinkan di tengah-tengah situasi pandemi. Hal tersebut mungkin membuat kita sebagai manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, mungkin kita berpikir, kenapa sih Tuhan mengizinkan masa-masa new normal saat ini? Kenapa sih Tuhan mengizinkan pribadi saya, keluarga saya mengalami permasalahan ekonomi, bahkan mungkin mengalami permasalahan di mana dahulu yang kami bisa berjumpa, bersua dengan bebas satu dengan lain, tapi saat ini kami tengah diajarkan untuk bisa ataupun ada batasan-batasan yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah proses di mana Tuhan mengizinkan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya dalam hal materi, tapi bagaimana apa yang tengah kita alami ini boleh kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam keberadaan yang Tuhan masih izinkan untuk kita boleh jalani. Bukan satu hal yang mudah. Ketika mungkin pada saat itu Abraham diperhadapkan pada satu situasi, dia juga memiliki kerinduan
keluarganya juga memiliki satu harapan, tetapi kembali lagi situasi yang dia alami tidak membuat dia kehilangan pengharapan, tidak membuat dia menjadi letih, lesu sehingga tidak bisa melakukan apapun, tapi dia tetap berjalan. Tapi Abraham di sini dikatakan tetap melangkah dan dia percaya bahwa dalam pertolongan serta kemurahan Tuhan dia akan mendapatkan ataupun Tuhan akan memampukan dia dan memberkati dia untuk melewati masa-masa yang tengah dialami saat ini. Nah, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pokok doa yang saat ini tengah kita naikkan ke hadapan Tuhan? Mari kita bercermin, kita belajar dari sikap hidup Abraham yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dia percaya sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada bimbingan Tuhan sehingga dia terus melangkah di dalam iman. Dan dia terus mengalami proses-proses pembentukan imannya. Proses-proses dia boleh belajar mengalami Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini memampukan kita untuk menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik itu di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan dalam karya kebenaran kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan izinkan untuk berjumpa dengan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan yang mengasihi kami, yang memberkati kebenaran kehidupan kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih di mana Kau mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada pertolongan bimbingan tangan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan akan memampukan melayani kami, sehingga dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami boleh menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Baik keluarga damai, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dan biar kiranya apa yang menjadi renungan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, kesalahan kita. Baik, kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang sudah disediakan. Terima kasih.